Shalom jemaat, kita ketemu lagi walaupun masih beribadah di rumah, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita beribadah pada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita itu ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janji-janjinya kekal selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sabda awal firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes 14 ayat 12a yang menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah hukum kasih. Allah begitu mengasihi kita, karena itu Dia pun memberikan hukum kasih sebagaimana dinyatakan. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Tuhan itu harus dilakukan dengan sempurna. Namun kita sadar bahwa tidaklah mudah melakukan hukum Tuhan itu dengan sempurna, karena sengaja atau tidak, kita semua seringkali melanggar kehendak Tuhan. Dan tentu saja dosa-dosa itu tidak dapat kita sembunyikan dari hadapan Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengakuinya di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan daripada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan dan kesetiaan-Mu yang kami rasakan dalam setiap langkah perjalanan hidup kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Namun kami sadar bahwa kebaikan dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada kami seringkali tidak diikuti dengan kesetiaan kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kami sadar bahwa kami justru seringkali mengecewakan hati-Mu dengan cara hidup kami yang tidak memuliakan Engkau. Kami tidak dapat menjalani hidup yang menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Bahkan sebaliknya, kami seringkali menjadi batu sandungan bagi mereka melalui perbuatan, perkataan, bahkan tingkah laku kami. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu dan mengakui segala dosa serta kesalahan kami. Kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah pengampunan yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Dan kami mohon supaya dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya,
Engkau berkenan mengingatkan dan juga memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat mewujudkan kehendak-Mu dalam langkah perjalanan hidup kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada kita sebagaimana tertulis dalam kitab Yeremia 33 ayat 8 yang menyatakan demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan ayat yang kedua. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyadari dosa dan pelanggaran kita dan kita minta ampun kepada Tuhan serta Tuhan sudah mengampuni kita, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita melangkah dalam perjalanan hidup kita ke depan sebagaimana dinyatakan dalam Injil Matius 9 ayat 22a, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jemaat, mari kita bersama menyatukan hati kita dengan orang percaya yang ada di seluruh muka bumi ini untuk mengucapkan pengakuan iman kita, dan masing-masing biarlah kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat, mari kembali kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang pertama. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal.
jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memohonkan doa dalam syafaat kita. Karena itu mari kembali kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini untuk menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada kami dalam menghadapi pergumulan dan juga situasi yang sedang terjadi saat ini. Walau sampai saat ini kami masih harus beribadah di tempat kami masing-masing, namun kami yakin sebagaimana firman-Mu bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau menyerahkan gereja kami, GKJTU Jemaat Kinasih Getas, dan juga pepantan yang ada baik di Gentan maupun juga Kadirejo. Kami berdoa supaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan jemaat-Mu, baik secara jasmani maupun rohani. Kami mau menyerahkan setiap pendeta, majelis, serta aktivis gereja yang sudah Engkau pilih untuk ambil bagian dalam menggumuli pelayanan yang ada di gereja kami ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga kesehatian kepada mereka dalam melakukan pelayanannya, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan, semuanya dapat menolong jemaat-Mu di tempat ini untuk terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Bapa kami dalam surga, saat ini kami juga mau menyerahkan secara khusus untuk jemaat-Mu yang berusia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Jumadi, untuk Mbah Dasyam yang di Gentan yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan juga menolong mereka. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berusia lanjut lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pengharapan bagi mereka, untuk mereka tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk pemulihan Bapak Hartono dan juga Ananda Marcel, yang beberapa waktu lalu Tuhan izinkan mengalami kecelakaan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memulihkan mereka, sehingga kembali mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan dan boleh melakukan aktivitasnya seperti sedia kala oleh karena kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit lainnya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan mereka, biarlah Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang menjamah, Tuhan memulihkan kesehatannya, sehingga mereka juga boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi yang serba sulit saat ini karena epidemi COVID-19, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap warga jemaat-Mu. Bapa kami dalam surga, secara khusus kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam masalah pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk para muda-mudi yang masih bergumul mencari pekerjaan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk saudara Risa yang telah mengikuti pembekalan Telkom. Kami rindu supaya pada akhirnya dia juga boleh lulus dan boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga kami berdoa untuk Giva yang saat ini juga baru sedang mencari pekerjaan di Jakarta dan sudah diinterview, bahkan rencana masuk kerja bulan Juni. Biarlah Tuhan juga tetap mengatur segala sesuatunya, sehingga anak-anak-Mu ini dalam pergumulan mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah yang telah menyelesaikan studinya di tingkat yang saat ini
dan sekarang sedang bergumul untuk mencari tempat atau sekolah yang tingkat selanjutnya. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan juga menolong mereka untuk mendapatkan sekolah yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong mereka sehingga melalui sekolah yang baru di mana mereka akan menuntut ilmu nantinya, biarlah mereka juga boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaat-Mu di tempat ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu saat ini. Tuhan yang lebih mengetahui pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami juga tetap mengingat bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih terus harus berjuang menghadapi penyebaran COVID-19. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai para pemimpin di daerah-daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan pada akhirnya dapat segera memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga medis yang harus berhadapan langsung dan berjuang keras menolong orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan ekstra dan kesehatan kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang rentan sekali terpapar COVID-19 ini. Ada banyak tenaga medis yang akhirnya harus kehilangan nyawanya karena tugas ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap keluarga mereka. Ya Tuhan, berikanlah kesadaran bagi kami semua rakyat Indonesia untuk bersedia mendukung perjuangan pemerintah kami dengan mengikuti segala himbauan yang ada agar wabah ini segera berakhir. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan rangkaian doa syafaat ini dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya seturut kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Karena itu marilah kita mewujudkan syukur kita kepada Allah, dan ucapan syukur itu kita akan wujudkan dengan memberikan persembahan guna mendukung pekerjaan Tuhan dan mendatangkan kemuliaan kerajaan-Nya. Ingatlah firman Tuhan dalam Imamat pasal 19 ayat 5 menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat yang pertama. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang mengasihi kami, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami pada kesempatan ini, kami mengumpulkan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap kami yang sudah memberikan persembahan ini, dan juga setiap kami yang belum dapat memberikan persembahan kali ini, sehingga dalam waktu ke depan, kami semua dapat memberikan yang lebih baik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
tibalah saatnya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita kembali mohon pertolongan Roh Kudus agar hati kita dibukakan untuk menerima firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang mengasihi kami dan setia berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami akan membaca dan menerima kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali datang dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hatinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah bertumbuh bersama untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda mendengar kisah nyata tentang seorang akrobatik terkenal dari Prancis yang bernama Charles Blondin, yang menyeberangi air terjun Niagara yang terletak di perbatasan Amerika Serikat dan juga Kanada, yaitu sekitar tahun 1858, dengan berjalan pada seutas tali yang membentang sekitar 350 meter yang berada di ketinggian hampir 50 meter di atas air terjun itu. Di balik peristiwa yang sangat spektakuler itu, ada cerita yang muncul. Diceritakan, waktu itu ada banyak sekali orang yang berdatangan untuk menyaksikan pertunjukan itu. Setiap kali Blondin berjalan dan berhasil kembali,
membuat semua orang itu bersorak-sorai. Mereka sangat kagum. Bahkan berbagai atraksi dilakukan oleh Blondin. Kemudian Blondin bertanya kepada orang-orang yang menonton aksinya itu, apakah mereka percaya kepada Blondin dan Blondin akan berhasil menyeberangi tali itu? Semua orang yang mengetahui kehebatan Blondin menjawab, kami percaya. Beberapa kali Blondin bertanya, mereka selalu menjawab, kami percaya. Kemudian Blondin mengajak salah satu dari penonton itu untuk naik ke bahunya dan mereka akan bersama-sama menyeberang. Seketika semua penonton diam, tidak ada yang berani menerima ajakan Blondin itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita juga seperti itu. Saat hidup kita berjalan aman-aman saja, semua kebutuhan hidup kita terpenuhi, kita berada dalam keadaan sehat, pekerjaan kita semua berjalan baik-baik saja, semua usaha kita berjalan lancar, hubungan keluarga kita berjalan harmonis. Kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita berada dalam kesulitan. Kita pun mungkin berani mengatakan bahwa kita akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita juga akan menyerahkan serta memasrahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita begitu optimis bahwa pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Namun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita? Mungkin kita menghadapi tekanan, kesehatan kita mulai terganggu, pekerjaan kita tidak berjalan dengan baik, usaha kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, hubungan keluarga kita juga terganggu, kita juga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apakah dalam kondisi-kondisi yang seperti itu kita masih bisa mengatakan bahwa kita akan tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar? Apakah kita masih bisa percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang tepat pada waktunya dan tidak akan pernah terlambat? Bukankah dalam keadaan seperti itu seringkali kita menjadi orang yang justru dipenuhi dengan keraguan? Iman kita yang semula kuat, kita yang semula benar-benar percaya, akhirnya menjadi lemah dan bahkan tidak berdaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita kali ini mengungkapkan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar mereka tidak gelisah dan tetap percaya kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan demikian? Karena tidak lama lagi Tuhan Yesus akan berpisah dengan mereka. Tuhan Yesus akan ditangkap, disiksa, bahkan disalibkan. Dan tidak hanya itu, setelah Tuhan Yesus bangkit, tidak lama kemudian dia akan naik ke surga. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa dia ada bersama murid-muridnya. Murid-muridnya itu pasti akan tenang. Mereka bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang akan dialaminya itu akan membuat murid-muridnya menjadi penuh keraguan. Dan ini terbukti ketika Tuhan Yesus ditangkap, bukan? Kemana murid-muridnya waktu Tuhan Yesus ditangkap? Semua lari meninggalkan Yesus. Bahkan setelah itu mereka bersembunyi.
mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan benar-benar bangkit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema kita kali ini bertumbuh bersama untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita akan mempelajari beberapa hal mengenai bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Mengenal tentu berbeda dengan tahu. Jemaat mungkin tahu anak-anak kami, tapi belum tentu ada jemaat yang benar-benar mengenal anak-anak kami. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus sempat menegur Thomas dan juga Filipus karena mereka tidak sepenuhnya mengenal Dia. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengenal seseorang jika kita sering bersama-sama dengan dia. Semakin banyak pengalaman kita bersama-sama dengan seseorang, maka kita akan semakin cepat mengenal orang tersebut. Saya tahu jemaat Kinasih, tetapi saya belum tentu benar-benar mengenal jemaat Kinasih. Itu masih dalam proses. Semakin lama saya bersama-sama dengan jemaat Kinasih, maka saya akan semakin mengenal jemaat Kinasih. Karena kalau saya katakan saya mengenal jemaat Kinasih, itu artinya saya tidak sekedar tahu namanya, tetapi saya juga harus tahu keadaannya, sifatnya, dan lain sebagainya. Semakin banyak saya tahu tentang pribadinya, maka saya akan semakin mengenalnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah hari Minggu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka bagaimana kita benar-benar dapat mengenal Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus yang selama ini kurang lebih 3,5 tahun mengikuti dan menyaksikan secara langsung pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pun ternyata belum benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Mungkin kita bisa saja mengenal Tuhan Yesus ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan hanya hari Minggu, tetapi pengenalan kita itu akan sangat terbatas. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin benar-benar mengenal Tuhan Yesus, maka tidak ada cara lain selain kita membangun persekutuan dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semakin erat persekutuan dan semakin banyak pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Dia. Yang kedua, agar kita benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita perlu siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam ayat 12 bacaan kita dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin agar kita tidak hanya mengenal Dia melalui membaca dan merenungkan firman-Nya, tetapi Tuhan ingin agar kita juga mempraktekkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun tentu saja tidak mudah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, oleh karena ada begitu banyak tantangan di dalamnya. Contohnya, ketika ada orang yang menyakiti kita, maka tidak mudah bagi kita untuk mengampuni dia, bukan? Padahal firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Demikian juga halnya ketika kita ingin melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi orang-orang di sekitar kita ingin melakukan hal yang berbeda, maka
kita bisa saja akhirnya dibenci dan bahkan dianggap sok suci dan lain sebagainya. Itu tantangan yang tidak mudah. Tetapi biar bagaimanapun, Tuhan ingin agar kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan itu, apapun resikonya, sehingga pada akhirnya kita pun benar-benar bisa percaya kepadanya. Hal yang ketiga, kita dapat menjadi orang yang senantiasa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan jika kita meminta kepada Tuhan agar Dia menolong kita untuk tetap percaya kepadanya. Dalam bagian akhir bacaan kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk minta sesuatu kepadanya. Karena itu agar kita bisa tetap bertumbuh dan menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka mintalah kepada Tuhan agar Dia menolong kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap percaya kepadanya apapun situasinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kenyataannya seringkali kita menjadi ragu ketika sedang menghadapi berbagai persoalan dalam perjalanan hidup kita. Namun firman Tuhan kali ini mengingatkan kita agar kita terus bertumbuh dalam iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa sekalipun Tuhan mengizinkan persoalan atau pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tetap akan menolong kita tepat pada waktunya sesuai waktu dan rencananya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami ini. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami renungkan dan menguatkan kami di dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Tolonglah dan mampukanlah kami melakukan kebenaran firman-Mu ini dengan tetap percaya penuh kepadamu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya beralaskan nama Tuhan Yesus Kristus yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama. Jemaat, mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita kali ini dengan damai sejahtera
Dan marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang kedua. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita telah terpilih untuk menjadi warga kerajaan-Nya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi Bait-Nya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi damai kekal dan sejahtera. Terpilih untuk menjadi warga kerajaan-Nya, menyatu dalam kasih di GKJTU Kinasi Bait-Nya. Kita tegak berdiri, bermakna dan mandiri di dalam mengemban misi agungnya. Kita terus berkarya, bernaung di panjinya, jadi saluran berkat bagi sesama. GKJTU Kinasi mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi
Kinasi, bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi, damai kekal dan sejahtera. GKJTU Kinasi, mewujudkan tritugas gereja. GKJTU Kinasi, bersekutu bersaksi melayaninya. GKJTU Kinasi, bersuka cita senantiasa. GKJTU Kinasi, damai kekal dan sejahtera.